Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wabarakatuh. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan juga bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas privat, maaf di kelas akbar untuk kelas tahsinnya bersama Sobat Ngaji di malam hari ini, tepatnya di Rabu malam di tanggal 21 Agustus 2024, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti untuk kelas seperti biasa akan berjalan kurang lebih selama 90 menit Bapak Ibu, dari pukul 8 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah untuk malam hari ini seperti biasa akan ada bedah tajwid kembali untuk salah satu surah di juz 30 yaitu surah Al-Adiyat Bapak Ibu. Dan seperti biasa, demi kelancaran untuk berjalannya kelas pada malam hari ini, mari kita mulai saja dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, demi kelancaran juga untuk kelas pada malam hari ini, agar lebih tertib dalam berjalannya kelas ini, mohon izin selama kelas berlangsung ataupun pemaparan materi berlangsung yang disampaikan oleh asatidz kami, mohon izin untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Kemudian nanti jika ada interaksi boleh diperkenankan untuk di-unmute, dan jika sudah boleh di-mute kembali untuk mikrofonnya supaya nanti saat pemaparan materi pun berjalan dengan jelas dan juga lancar. Dan nanti insya Allah di pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan membuka juga untuk sesi tanya jawabnya dan juga sesi talakinya jika memungkinkan. Dan nanti jika ingin mendapatkan kesempatan tersebut, Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya ataupun angkat tangannya pada aplikasi Zoom-nya. Kemudian nanti akan kami panggil satu persatu. Kemudian nanti yang namanya terpanggil boleh bertanya ataupun bertalaki. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Gesa mau sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gesa. Kaifah haluk Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, bi khair. Baik, sepertinya sudah siap Ustaz Salman untuk memaparan materi hari ini ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, kalau begitu untuk waktu dan tempat Gesa persilakan. Naam. Syukron Kang Gesa atas waktunya. Suara ana jelas dan besar atau kekecilan? Jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas Pak Ustaz. Tidak terlalu kecil ya? Tidak. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Zoom Meet, ya, dalam Zoom Meet dengan jarak yang mungkin ada yang di daerah Sumatera, ada yang di Pulau Jawa, ada mungkin yang di Pulau Bali, bahkan di timur sana mungkin ada, ya. Tetapi insya Allah hati kita tidak jauh, ya, hati kita tidak jauh. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, panjang umurnya, sehingga sebelum kita menghadap kepada Allah, ya, bekal kita sudah siap. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Seperti itu. Baik. Nanti insyaallah ketika penyampaian, ya, itu nanti boleh di mute, ya. Nanti misalkan ada tanya jawab, itu baru boleh diaktifkan, boleh di unmute. Kemudian kalau mau mencoba-coba misalkan mengulang, boleh di mute kembali, seperti itu. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah, yang berasal dari suku terbaik, ya, suku Quraisy. Kemudian kebiasaan mereka diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu nama surahnya apa? Nama surahnya apa? Sukunya Nabi Muhammad. Surah Quraisy. Betul, surah Quraisy, ya. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Bentar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada keturunan terbaik dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, kemudian dari jalurnya Nabi Ismail alaihi salam, ya. Adapun dari jalurnya Ishak, itu nanti kita akan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan lainnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bertemu jalurnya atau nasabnya kepada Nabi Ismail alaihi salam, kemudian ke Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti itu, ya. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama sharing insyaallah mengenai hukum-hukum tajwid di setiap surah yang ada di dalam Al-Qur'an insyaallah, ya. Sekarang kita di juz 30 dulu, ya, kemudian nanti naik juz 29 kalau udah beres, ya. Kemudian terus, ya, akhirnya nanti semua Al-Qur'an kita kuasai, ya. Nanti teman-teman bisa mengajar, kemudian bisa membagikan materinya kepada anak-anak, ibu bapak semua, kemudian kepada saudara, kepada kerabat, dan lainnya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan surahnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Zalzalah, ya. Kita sudah belajar surah Al-Zalzalah. Namun di pertemuan sebelumnya kita tidak sempat buat talaqi, ya. Kita tidak sempat buat talaqi. Nah, enggak apa-apa. Nanti silakan video rekamannya, ya, itu ada di YouTube. Jangan lupa subscribe, ya. Kemudian share, kemudian like. Jangan di komen. Kalau mau komen yang baik-baik saja, ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan video itu membantu, seperti itu, ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua untuk murojaah materinya, untuk mengulang-ulang materinya, seperti itu. Insyaallah hari ini kita akan membaca Quran surah Al-Adiyat. Coba artinya apa surah Al-Adiyat? Ada yang tahu nggak? Ada yang berlari. Kuda perang. Kuda perang. Yang berlari perang. Kuda perang. Kalau kita bicara tentang kuda perang berarti larinya kencang enggak?
Kencang. Banget. Pasti kenceng banget ya. Namanya juga buat perang ya. Nggak mungkin dia larinya apa? Larinya pelan ya, pasti kencang. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang salah satu surah di juz 30 yaitu surah Al-Adiyat. Ya, surah apa? Al-Adiyat. Adiyat. Ya menggunakan ain, menggunakan ain. Kenapa? Nanti kalau kita menggunakan hamzah, maka al-adiyat. Nah, itu nanti takutnya ada makna yang berubah di sana. Seperti itu ya. Silakan diberikan waktu 1 sampai 2 menit untuk membuka Al-Qur'annya. Atau sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Nah, baik. Semua ya. Ini sekarang sudah ada 95 peserta, alhamdulillah yang hadir. Ya, 95 peserta ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya Allah berikan kelancaran dalam setiap urusannya. Kenapa? Karena saya yakin ketika kita sama-sama berjuang bersama Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an, kita dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah akan memudahkan segala sesuatunya, insyaallah. Ya. Hari ini insyaallah kita menggunakan Al-Qur'an Madinah, ya, menggunakan Al-Qur'an Madinah. Maksudnya adalah cetakan Al-Qur'an mushaf Madinah. Ya, mushaf Madinah. Utsmani. Semuanya rasamnya Utsmani. Ya, sudah pernah dibahas, semua rasamnya Utsmani. Cuman nanti bedanya ada khotnya, ya, kemudian ada cara penulisannya seperti itu. Tebal fontnya ya, nah itu. Surah Al-Adiyat ada 11 ayat. Nah, ini ada 11 ayat di surah Al-Adiyat. Cek gambar saya ada? Ada. Aman ya? Ada Ustaz. Aman Ustaz. Karena di sini sinyalnya sedikit terganggu ya, sedikit terganggu. Jadi nanti takutnya nanti misalkan ada ngeframe atau macet gitu ya. Nah, boleh diinfokan saja ya. Kita mulai sama-sama dengan ta'awudz nanti ya. Kita baca dulu ta'awudz. Saya contohkan dulu ta'awudznya, kemudian boleh diulangi ya, kemudian boleh diulangi. Fokus ya, perhatikan suaranya, bunyinya, bagaimana hurufnya ya. Kemudian bagaimana cara pengucapan hurufnya, huruf-huruf apa saja yang diucapkan. Mudah-mudahan suara anaknya jelas ya insyaallah. Baik, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi ya. Fokus, ain dan hamzahnya itu harus tegas. Jadi jangan sama. Kalau au itu nanti takutnya artinya beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya mau nanya sedikit. Minasyaiton, di sana ada sifat apa namanya? Ada ya sukun. Apa? Apa nama sifatnya? Lin. Betul. Nama sifatnya adalah lin. Ya, nama sifatnya lin. Lin itu apa? Lembut. Lin itu artinya lembut ya. Kemudian perlahan, pelan itu namanya lin. Ya, namanya lin. Kita lanjut basmalah sekarang. Baik.
Jelaskan huruf ba-nya ya. Ba-nya jangan sampai hilang. Nah, saya sering mendengar itu ada beberapa para qari ketika membaca itu hilang huruf ba-nya. Ya, huruf ba-nya jadi hilang. Contohnya misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis. Nah, ya, suka hilang. Jadi dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Paham ya? Baik, saya contohkan. Nanti diikutin boleh ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul. Sekarang dari ta'awudz basmalah ya. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kalimat basmalah ya, di kalimat basmalah ada 3 tasydid di sana. Ya, ada 3 tasydid. Nah, ada 3 tasydid. Pertama di lafaz jalalah. 1. Kemudian yang kedua di lafaz huruf ra. Ya, ra di kata Rahman. Kemudian ra satu lagi di huruf ra di kata Rahim. Nah, kalau ada tasydid itu ditahan. Ya, ditahan. Kenapa ditahan? Karena kalau ada tasydid maknanya adalah ada 2 huruf di sana. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Ya. Nah, terus harokatnya apa Ustadz? Harokatnya mengikuti apa yang di sana. Berarti misalkan kalau di sini Rahman, ini misalkan ya. Nah, satu lagi hurufnya sukun. Berarti satunya lagi ro-nya berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau ada tasydid, satunya sukun, satunya berharokat. Nah, maka berikan dulu hak huruf yang berharokat. Ya, karena kata Imam Jazari itu hak wa mustahaqul huruf. Ya, berikanlah hakul huruf. Ya, berikan hak huruf. Apa saja hurufnya? Makhrajnya itu haknya. Kemudian sifatnya itu haknya. Ya, diberikan. Contoh misalkan kalau kita tidak berikan sifatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Nah, saya sering dengar itu misalkan hir. Nah, itu ditahan. Ya, ditahan. Jadi ro-nya di afwan ya, maksudnya di apa ya bahasanya? Dicadel-cadelin. Ya. Nah, dicadel-cadelin. Hir. Nah, tidak ya. Ro itu biarkan dia bergetar. Biarkan dia bergetar karena dia ada sifat apa? Kalau mau coba-coba sendiri di mute ya. Nah, di mute kalau biar suaranya nggak bentrok. Huruf ro itu ada sifat yang namanya takrir. Takrir itu artinya adalah bergetar. Gimana bergetarnya? Nah, itu bergetar. Lidahnya dia bergetar. Ini langit-langit ya. Nah, sebentar. Ini langit-langit. Ya, kemudian ada lidah. Ke atas lidahnya ujungnya. Kemudian di sini dia bergetar. Itu namanya takrir. Nah, ada yang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hilang. Bergetarnya bergetarnya hilang. Nah, kalau mau mencoba di mute. Kalau mau mencoba sendiri di mute suaranya supaya nggak masuk. Ya. Baik, saya ulangi ya. Ro ada sifat takrir. Ya, apalagi dia bertasydid, apalagi dia bertasydid, maka dia harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim.
ar, ar. Nah, seperti itu ya, supaya sifatnya lengkap. Nah, itu buat tasydid ya. Pokoknya kalau ada yang namanya tasydid, dia ditahan ya, ditahan. Baik, kita masuk ayat pertama. Sudah siap ya masuk ke pertama sekarang? Kita bacakan dulu semuanya. Sekarang baru boleh mengikutin ya. Baru boleh mengikutin. Wal 'adiyati dhabha. Silakan. Wal ulangi. Baik. Wal'atiyati dhabha. Ya, baik. Sekarang ya. Ulangi ya. Wal 'adiyati dhabha. Wal'atiyati dhabha. Baik. Sekarang di mute. Nah, boleh di mute lagi. Nah, di mute lagi ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada alif, kemudian ada seperti kepala shod. Ya. Nah, ini namanya adalah hamzah wasol. Ya, namanya adalah hamzah wasol. Kemudian kenapa di sini diberikan kepala shod? Karena diambil dari kata silah. Maknanya apa? Menyambung. Makanya kalau kita bertemu dengan mat jadinya ya. Kalau kita bertemu dengan hamzah wasol, apabila ia di tengah kata, maka bacanya disambung. Nah, seandainya nih, ya, seandainya misalkan hamzah wasolnya terbaca, misalkan di sini alif, ya, maka pasti bunyinya seperti ini. Wal, ya, panjang dulu baru ke lam. Nah, ya, wal, tapi tidak seperti itu. Dia langsung ke huruf lam sukunnya. Wal 'adiyati dhabha. Nah, seperti itu ya. Baik, ini namanya hamzah wasol. Kemudian setelahnya ada hukum yang namanya alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah sudah dijelaskan. Kenapa dibilang qamariyah? Karena alif lamnya ini ya ibarat adalah bintang. Nah, adalah bintang. Dan huruf ain adalah bulan. Ya, karena disebut dengan huruf qamariyah. Nah, kenapa dibilang qamariyah? Karena apabila ada bintang, kemudian ada bulan, semuanya terlihat enggak? Terlihat semuanya. Ya, semuanya terlihat. Di posisi mereka masing-masing terlihat. Ya, bintang yang kecil-kecil itu terlihat, ya, kemudian bulan pun terlihat. Sama, ketika ada bacaan Al-Qur'an yang disifati kemudian dihukumi dengan alif lam qamariyah, maka ada yang dibaca jelas. Apa? Lam sukunnya terbaca jelas. Maka kalau kita bicara tentang izhar qamariyah, idgham syamsiyah, berarti kita bicara tentang hukum lam mad. Ya, lam mati ya, atau lam sukun ya, seperti itu, atau lam sakinah. Nah, ya, itu boleh mau bilang lam mati, kemudian lam sukun, kemudian lam sakinah, itu boleh ya. Yang penting itu adalah bahasa yang disepakati ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang bagaimana yang benar penyebutannya, itu adalah lam sakinah. Ya, lam sakinah. Tapi orang jarang menyebut lam sakinah. Biasanya lam sukun atau lam mati. Atau mim mati, nun mati ya, seperti itu. Dan ainnya itu berharokat fathah. Ya, ada fathah berdiri. Kalau fathah berdiri berarti dibaca 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat. Mat tabi'i. Mat tabi'i artinya apa? Boleh jawab. Mat tabi'i artinya? Mat asli, mat 2 harokat. Mat asli. Betul. Sekarang coba, mat artinya adalah suara yang dipanjangkan. Tabi'i itu asal katanya adalah tabiat. Kalau kita bicara tabiat, berarti kita bicara kebiasaan. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada saat itu, ya, pada saat itu seperti itulah membaca Al-Qur'an itu.
ya, membaca Al-Qur'an, kemudian mengucapkan bahasa Arab ya seperti itu. Ada yang namanya intonasi yang rada panjang. Cuman hanya 2 harokat saja. Ya, hanya 2 harokat saja. Maka ketika Al-Qur'an itu turun, ketika Al-Qur'an turun, ada ayat yang bunyinya Alif Lam Mim. Kemudian orang Quraisy sana kaget. Ini apa? Gitu ya. Bahasa ini belum saya temukan. Kata seperti ini belum ditemukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Padahal bahasa yang paling baik dalam bahasa Arab adalah bahasanya suku Quraisy, ya. Suku Quraisy adalah bahasanya yang paling baik, yang paling betul, ya, dalam bahasa Arab. Tapi nggak pernah menemukan bahasa yang seperti ini. Makanya nanti ada yang namanya mad far'i, ya, mad far'i. Maka kalau kita bicara tentang tajwid itu hanya 4 saja. Yang pertama panjang mad, yang kedua panjang gunnah, yang ketiga saktah, yang keempat tarannum. Ya, apa tarannum? Artinya ada irama. Irama membaca Al-Qur'an. Saya ulangi ya. Tajwid, kalau kita bicara tentang tajwid hanya 4 saja berarti yang kita bicarakan. Pertama adalah panjang mad, ya, selain dari mad 2 harokat. Kemudian yang kedua adalah panjang gunnah. Yang ketiga saktah atau yang kita biasa sebut saket, ya. Yang keempat adalah irama dalam membaca Al-Qur'an. Loh Ustadz, terus makhraj, sifat huruf, tebal tipis, itu bagian apa? Itu adalah bagian daripada bahasa Arab. Kalau kita bicara tentang makhraj berarti kita bicara tentang kaidah bahasa Arab. Maka kalau kita belajar Al-Qur'an berarti kita nggak boleh lepas dari belajar yang namanya bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, berarti bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an, ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita bicara tajwid berarti kita harus bicara tentang mad. Nah, jangan sampai nanti kita tidak tahu yang namanya mad. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini yang hadir masih bingung, mad itu apa? Ya, kemudian ada mad apa saja. Nah, itu kita akan sama-sama belajar. Ya, tapi tidak di sini ada kita mempunyai kelas privat. Nah, di situ teman-teman bisa belajar. Kalau di sini kita bahas satu-satu, wah nanti takut surahnya tidak selesai, ya, seperti itu. Salah satu contoh dari mad tabi'i adalah seperti ini bentuknya. Nah, ada yang namanya fathah berdiri. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjut. Dhabaha. Ini ada yang warna apa ini? Warna biru atau warna ungu ya? Biru. Warna biru ya. Afwan. Warna biru ini namanya qalqalah. Qalqalah. Nah, qalqalah ada 3 jenisnya. Yang pertama qalqalah sughra, kemudian qalqalah kubra, kemudian qalqalah akbar, ya. Beda Ustadz, beda. Ketika kita bicara tentang qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat, maka kita bicara tentang qalqalah sughra. Apakah bacaannya beda? Apakah cara membacanya beda? Beda. Ketika kita bicara qalqalah sughra, maka kecil saja. Apa yang kecil? Pantulannya. Contoh, wal 'adiyati dhabha. Ya, jangan sampai kita baca wal 'adiyati dhabha. Tidak. Apalagi dhabha. Tidak, ya. Karena nanti ada jenis-jenis dari qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Coba sebutin. 1. Baju di toko. Ya, simpel ya itu. Jawabannya simpel ya, baju di toko ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang belum hafal, apa kok baju di toko maksudnya apa? Pertama huruf ba, kemudian huruf jim, kemudian huruf Dal. dal, kemudian huruf to, kemudian huruf qaf. Nah, ada 5 saja ya, hanya 5. Selain 5 ini jangan sampai dipantulkan. Ya, nah, sering saya ingatkan, jangan sampai dipantulkan seperti itu. Dhabha ini hanya apa? Hukumnya? Mat asli, mat tabi'i. Mad iwad. Mad iwad.
Apa maknanya mad iwad? Mad iwad itu berlaku apabila di sana ada tanwin, ya. Kemudian setelahnya ada alif dan kita sukun di sana. Kemudian kita waqaf di sana. Ya, kemudian kita waqaf bukan sukun ya, afwan. Kita waqaf di sana. Kalau misalkan kita bacanya wasol, ayo. Apakah masih tetap dihukumkan jadinya ya, gimana bahasanya? Apakah masih dihukumi sebagai mad iwad? Tidak. Tidak. Ya. Jadi hukumnya apa nih? Misalkan saya ingin baca wasol dari ayat 1 sampai ayat 2. Ifa. Adalah Ifa. ya, adalah ikfa, betul. Contohnya gimana? Wal 'adiyati dhabha. Betul ya. Baik. Tapi kalau misalkan ini kita waqaf di sini di ayat pertama, maka bacanya berapa harokat? Bacanya 2 harokat saja. Nah, ini saya sering dengar karena memang mungkin menikmati yang namanya irama, ya, kemudian menghayati, ya. Jadi panjang. Wal 'adiyati dhabha. Nah, ya. Padahal di sana cukup dua harokat saja. Contoh lain misalkan di Al-Qur'an surah Ad-Duha. Wad-duha ha. Nah, padahal di sana cukup dibaca dua harokat saja. Baik. Kita masuk ayat kedua. Nah, kita sedikit cepat ya supaya nanti ada yang namanya jadi ada talakinya nanti ya, ada sesi talaki atau tanya jawab insyaallah ya. Ayat kedua. Falmuriyati qadha. Silakan. Baik. Ini apa tadi namanya? Wasol. Hamzah wasol. Baik, di-mute kembali. Cukup. Hamzah wasol namanya. Ya, kemudian alif lam bertemu dengan huruf mim, ya. Itu namanya alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Ya, karena lam sukunnya terbaca. Simpelnya seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Karena lam sukunnya terbaca. Jadi izhar lam sukunnya. Nah, di sini ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Ya, bertemu dengan waw sukun. Ini mad tabi'i. Ya, memang di Al-Qur'an Mushaf Madinah biasanya ada yang tidak dituliskan sukunnya. Nah, tetap dibaca dua harokat. Fal-muriyati qadha. Jangan sampai dibaca pendek. Fal-muriyah. Nah, tidak. Tapi tetap dibaca dua harokat. Walaupun tidak ada tanda sukunnya. Ya, tetap dibaca dua harokat. Riya. Nah, ini. Ya, ini juga dibaca panjang karena ada tanda fathah berdiri. Ustadz, di sana kan ada tanda fathah biasa nih. Kemudian ada tanda fathah berdiri. Maksudnya gimana? Ya, apakah dibaca 3 harokat? Kalau fathah ini kan 1 harokat, fathah ini 2 harokat. Apakah 3 harokat? Tidak. Ya, tidak dibaca 3 harokat. 2 harokat saja. Ya, 2 harokat saja. Qadha, ini tadi qalqalah apa namanya? Qalqalah Sugro. Ya, qalqalah sughra. Sughra artinya apa? Ada yang tahu? Kecil. Sughra itu artinya Kecil. karena akar katanya adalah soghir. Ya, soghir itu kecil. Ya, kalau kabir Besar. kalau kabir besar. Kalau akbar Besar. kalau akbar berarti besar-besar ya karena jamak. Nah, seperti itu. Nah, kalau di bahasa Indonesiain besar-besar artinya sama dengan Maha besar. sangat besar. Itu ya. Maha besar ya. Orang Jawa itu bilangnya sangat besar. Nah, itu ya. Sangat besar. Maka ketika kita menyebutkan nama Allah, kita menggunakan kabir atau menggunakan akbar. Akbar ya. Allahu Akbar Allah. Pasti dengan menggunakan akbar, tidak menggunakan
kabir ya. Belum pernah saya mendengar ada yang azan menggunakan kabir ya, seperti itu. Padahal maknanya sama-sama besar. Tapi kalau dia akbar, nah itu jamak daripada besar, berarti sangat besar ya, maha besar seperti itu. Ini sama ya seperti di ayat pertama tadi. Kalau kita waqaf maka dibaca dua harakat. Jika kita wasol maka dibaca Ifa. ikfa ya, karena sama-sama bertemu huruf fa. Nah, ya, dan fa ini adalah salah satu dari huruf ikhfa ya. Fa sama dengan fa adalah salah satu dari huruf ikhfa. Nah, gitu ya. Baik, lanjut ayat ketiga sekarang, ayat ketiga. Fal mughirati subha. Silakan. Ini sama ya, tidak ada bedanya, tadi sama. Cuman kalau yang di ayat ketiga mu-nya pendek. Nah, ini saya sering dengar ya, karena mungkin sudah hafalannya sudah mutqin ya. Ayat ketiga ini bunyinya fal mughirati subha. Kenapa? Karena di ayat 2-nya sama, hampir sama. Yang ini panjang, kalau yang ini pendek. Nah, ya. Ada yang sering baca seperti itu. Saya pernah dengar itu ya. Pernah dengar wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirat. Ya, karena apa? Karena mungkin dia hafal cuman mendengar, pas mendengar yang ayat 2 gitu ya. Jadinya salah seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita ketika menghafal Al-Qur'an ya. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang hafal Qur'an ya, misalkan mulai menghafal, pentingnya kita setoran kepada ustaz ya. Nah, ini kasro bertemu ya sukun mad tabi'i ya, mad tabi'i. Setiap huruf mad itu ada lawannya ya. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi setiap huruf mad itu ada lawannya. Kalau ya sukun lawannya apa? Ayo. Ya sukun lawannya kasroh. Kalau alif lawannya fathah. Kalau waw sukun lawannya Doma. Maka tidak ada di dalam Al-Qur'an bunyi ui sama iu. Ya. Insya Allah tidak ada. Saya belum pernah membaca Al-Quran ada suara ui. Ya. Nanti lucu ya. Nah, itu seperti kita memanggil seseorang ui gitu ya. Nah, nanti Al-Quran nggak ada suara ui. Nah, kalau ada ui, nah, itu berarti bukan lawan daripada waw sukun, ya sukun. Karena ya sukun lawannya adalah kasroh. Nah, ini tetap mad tabi'i dibaca panjang ya. Ro jangan sampai dibaca pendek. Nah, ini huruf sod, sin, shin itu beda ya, beda. Yang sama hanya dua saja, huruf sod dengan huruf sin yang enggak ada titiknya. Dia sama makhrajnya. Makhrajnya ada di sofir. Sofiruha sodun wa zayun sinu. Ya, itu dalilnya. Dalilnya ada di matan mutun ya, manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani ay ya'lamah ya. Nah, itu nama judul kitabnya itu ya, manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani ay ya'lamah. Nah, kemudian ada ba sukun. Nah, apa ini hukumnya? Qalqalah sama ya, tidak beda jauh. Ayat pertama, ayat kedua tidak beda jauh. Nah, betul. Cukup ya ayat ketiga, jelas ya? Baik, kita masuk ke ayat keempat. Fa'atharna bihi naqa'a. Silakan. Baik, semuanya jadinya. Semuanya dibaca idraj. Coba ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bacaan idraj? Idraj. Ada yang pernah dengar? Tidak tahu, Ustaz. Nah, nanti kita Baru dengar sekarang, Ustaz. Baik, nanti saya kasih tahu ya. Nanti saya kasih tahu. Ini bacanya idraj.
Ya. Nah, itu bacanya idroj. Saya suka sama santri itu sering bilang gitu ya. Jangan disaktah, tapi di idroj. Jadi mereka bingung ya, apa itu idroj ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Bihi. Nah, ini ada seperti tanda apa ini ya? Tanda ya sukun ya, tanda ya sukun ini. Ini maknanya apa? 2 harokat. 2 harokat ya. Dibaca panjang 2 harokat. Kenapa dibaca panjang 2 harokat? Inilah yang dinamakan mad silah qasirah. Ya. Mad silah itu ada 2. Pertama, mad silah tawilah, panjang yang lebih dari 2 harokat. Kemudian ada mad silah qasirah. Ya. Kalau kita bilang qasar berarti apa itu? Memendekkan. Diringkas. Ya, berarti kita meringkas, kita memendekkan. Yang seharusnya mungkin dibaca 4 ya atau lebih, tapi kita pendekkan. Kita baca pendek menjadi 2 harokat saja. Ya. Karena apa sebabnya? Pertama, di sini ada hak yang namanya hak dhamir. Hak dhamir itu apa? Nah, ini adalah kaidah bahasa Arab. Jadi insya Allah kalau kita belajar Al-Quran kita nggak akan jauh dari materi atau kaidah bahasa Arab. Hak dhamir itu maknanya adalah untuk menunjukkan sesuatu di sana. Hak dhamir ya namanya. Jadi misalkan saya pengen bilang Salman sedang makan dan dia, nah dianya itu ke siapa? Salman. Ke Salman, betul, ke Salman. Nah, di sini makna hak dhamir itu seperti itu, ya. Maknanya seperti itu. Ya, Semacam kata ganti ya, Ustaz. Betul. Kata seperti kata ganti. Huwa huma hum. Nah, kalau di Al-Qur'an di bahasa Arab itu ada ya. Kata ganti orang ketiga. Huwa untuk dia, orang 3 laki-laki. Ketiga laki-laki, ya. Nah, seperti itu. Itu hak dhamir ya dalam bahasa Arab. Apabila ada yang namanya hak dhamir, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat dan setelahnya ada huruf yang berharokat. Nah, baru dia dihukumi mat silah. Nah, sampai sana dulu bisa difahami ya. Kalau ada huruf hak dhamir, kanan kirinya huruf yang berharokat, ya, dia disebut mad silah. Nah, sekarang bagaimana jika dia ingin dibaca panjang? Syaratnya setelah hak dhamir, berarti kalau bahasa Arab, tulisan Arab setelahnya di kiri atau di kanan? Sudah di kanan. Di kiri. Kiri. Di kiri ya. Karena orang Arab nulisnya dari kanan ke kiri. Nah, ya. Kalau Indonesia baru kalau kita bicara setelah huruf A berarti dia di sebelah kanannya, ya. Berarti kalau bahasa Arab tadi di mana? Di sebelah kiri. Ini hak dhamir sebelah kirinya atau setelah huruf hak dhamir apabila bertemu dengan hamzah barulah dia dibaca 2 harokat lebih. Ya, maka disebut dengan mad silah tawilah. Ya, tawilah. Ini qasiro. Nah, kalau yang ini apa tadi? Qasiro. 2 harokat saja. Karena apa? Huruf kiri kanannya berharokat, cuman tidak bertemu dengan hamzah. Nah, simpel gitu ya. Baik, lanjut. Naqa'a ini sama, cuma beda hurufnya saja. Qaf, qalqala, mad iwad. Ya. Kalau di wasol gimana tadi? Dibaca Ifa. Ya. Karena ada tanwin bertemu dengan Ifa. Ya. Nah, nanti saya ada satu rahasia sebenarnya. Ini antara kita saja ya. Ini kerennya mukjizat Al-Qur'an gitu ya. Nanti tapi di akhir ya. Nanti kalau boleh diingatkan ya, diingetin. Garisnya tidak sejajar. Betul sekali. Garisnya tidak sejajar ya. Itu tahu dari mana itu ya? Luar biasa berarti. Nah, garisnya tidak sejajar. Jadi nggak jadi surprise ya nanti. Saya pengen surprise tadi ya. Nah, perhatikan. Nggak apa-apa. Ini ada 2 garis, betul? Iya. Ada 2 garis.
Kalau di Al-Quran Madinah, apabila ada tanwin, kemudian bertemu dengan huruf yang dibaca gunnah, maka garis duanya tidak sejajar. Itu, ya. Tidak sejajar tuh maksudnya tidak sama gini loh. Nah ya, dia satu di sini, satu di sini. Nah inilah contohnya, ya. Nah, biasanya itu bertemu dengan huruf yang dibaca gunnah. Ikhfa kah atau gunnah kah atau yang lainnya, iqlab kah. Nah, apabila izhar biasanya dia sejajar. Cuman enggak ada contohnya ya di sini ya. Oh gitu, Enggak ada contohnya. Nah, nanti kalau ada contohnya kita lihat nanti ya, kita cari nanti kalau ada contohnya ya. Atau teman-teman boleh cari nanti di Al-Quran Madinah, Mushaf Madinah yang apabila ada tanwin bertemu setelahnya huruf izhar. Nah, biasanya garis duanya itu sejajar. Nah, seperti ini. Ya. Baik, kita lanjut. Mana? Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Ayat 5 dan ayat 6. Ini sejajar nggak nih? Jajar. Ya. Terus ini sama nggak kayak yang tadi? Enggak. Beda. Kalau dia bentuknya seperti ini, pasti bertemu dengan selain huruf izhar. Kalau yang seperti ini, pasti bertemu dengan huruf Izhar. izhar. Ini bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf Izhar. hamzah. Nah, hamzah termasuk ke dalam huruf yang dibaca izhar. Baik, kita ayat 5 ya. Nah, ini tambahan wawasan saja ya, tambahan wawasan saja. Ayat 5 sekarang. Fawasatna bihi jam'a. Silakan. Fawasatna bihi jam'a. Baik, ini huruf apa namanya? Ini namanya huruf apa? Sin. Sin. Ya, ini nama hurufnya sin. Ya, nama hurufnya sin. Kalau ditanya nama huruf, jawab nama huruf aslinya. Ya, jangan ini nama hurufnya apa? Sa. Tidak, ya. Kalau dia dibilang sa, berarti sudah ditambah yang namanya harokat fathah. Nah, ya, nama hurufnya sin, ya. Fathah bertemu dengan huruf qalqalah. Fawasatu, ya. To-nya dibaca qalqalah karena dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca qalqalah apabila sukun. Qalqalatun qutubu jadin, ya. Qalqalatun qutubu jadin. Nah, itu kalau misalkan teman-teman baca di Manzumatul Muqaddimah atau di Matan Muqaddimah, maka dirangkum dari baju di toko tadi jadinya qutubu jadin. Itu ya. Sampai ke Indonesia ya, sampai ke Indonesia sulit nih ngucapin qutubu jadin. Ya udah baju di toko gitu ya. Bihi. Nah, ini sama. Ini apa tadi nama hukumnya? Matsilah qasirah. Karena kiri kanannya huruf berharokat, tetapi setelahnya bukan huruf Hamzah. huruf hamzah. Ya, bukan huruf hamzah. Hamzah jadinya hamzah. Nah, mim sukun bertemu dengan ain. Izhar syafawi. Ya. Semua huruf hijaiyah apabila bertemu dengan huruf mim, maka dia dibaca izhar. Kecuali huruf Ya. Dan mim. Huruf mim dan huruf ba saja. Ya. Kalau misalkan mim bertemu huruf ba, dia jadinya ikfa syafawi. Ya, perhatikan. Kalau mim bertemu dengan huruf ba, dia ikhfa syafawi. Kalau nun bertemu dengan huruf ba, Terus kalau misalkan mim ketemu mim, apa namanya? Idgham mimi. Idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mislain? Sama aja. Sama saja, baik. Idgham mimi atau idgham mislain atau idgham mutamatsilain? Oke, ya. Nah, ada yang jawab mutamatsilain, ada yang jawab idgham mimi ya. Nah, itu tiga-tiganya sama. Ya. Idgham mimi, idgham mislain, ya, kemudian idgham mutamatsilain.
Ya, dia adalah satu huruf yang makhrajnya, dua huruf yang bertemu, makhraj dan sifatnya sama. Ya, makhraj dan sifatnya makhraj dan sifatnya sama. Ya. Mithlain. Baik, kita lanjut. Nah, ini Tanya tadi Ustaz. kita bicarakan. Ya. Tanya Ustadz, apakah dalam memerojah ayat harus hafal hukum-hukum tajwid? Baik, apakah ketika kita ingin murojaah, apakah kita harus faham dengan hukum tajwid? Kalau kita sudah faham, kita tidak akan, kalau kita misalkan sudah terbiasa membaca dengan betul, kita tidak perlu, ya. Pasti dia akan respon dengan sendirinya. Ya, contoh misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Ya, pasti semua orang akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita lihat di Al-Quran, itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada Al-Quran yang tidak ada harokatnya. Betul nggak? Ya. Di awal itu Alhamdulillah, ada yang tidak ada berharokat. Ada Al-Quran yang tidak ada dikasih harokat. Gimana? Ada Al-Quran yang awal Al-Fatihah tidak diberikan harokat. Ya, apakah kita bacanya Alhamdulillah? Tidak. Tapi karena kita sudah faham, secara refleks saja kita langsung baca Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Nah, terus gimana? Sebelum menghafal, makanya kita belajar dulu. Lanjut ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan setelah ini. Belajar membaca ya, Pak Ustadz? Belajar membaca. Karena kalau menghafal pasti sudah bisa membaca. Nah, itu sulit ya, belum bisa baca Al-Quran, pengen ngafal Quran. Nah, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, sulit. Ya, sulit. Bisa Ustadz dengar murotal, tetap saja ketika mengucapkannya itu tetap ucapan Al-Quran, tetap huruf Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa nyebutin ain, ya tetap saja. Ya, walaupun mau didengerin murotal sebesar apa juga, kalau kita tidak pernah belajar yang namanya huruf ain, sulit. Ya, seperti itu. Ustadz, tanya. Baik, nanti ya, supaya selesai. Ya. Afwan ya. Baik, sekarang ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Silakan. Innal insana Baik, ini namanya ghunna musyaddadah. Ada nun bertasydid, namanya ghunna musyaddadah. Innal insana, ini dibaca lam sukun ya. Lam sukunnya dibaca jelas karena apa? Karena dia termasuk ke dalam hukum izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Kemudian ada nun bertemu dengan huruf sin. Nah, ini nun bertemu dengan huruf sin, itu dibaca ikhfa. Ikhfa adalah ketika ada huruf yang dibaca samar. Hurufnya huruf apa? Huruf nun. Yang seharusnya dibaca insan, tetapi insan. Ya, nunnya dibaca samar. Seperti itu ya. Kemudian li rabbihi, ini ada fathah. Kemudian ada huruf yang bertasydid. Maka ditahan. Ya, huruf ba memiliki sifat syiddah. Kemudian ditambah tasydid. Maka dia harus kuat. Li rabb. Nah, jangan mengalir suaranya ya. Jangan sampai mengalir. Li rabb. Nah, tidak ada gitu. Karena yang memiliki suara seperti itu atau istitalah hanya huruf dhad saja ya. Fil lami wara wa bi takririn ju'il wa li tafashshi shinu dhadan istatil. Ya, dhadan istatil. Li rabbihi, ini sama ya. Ini adalah mad silah, tapi mad silahnya qasirah. 2 harakat saja dibacanya. Karena tidak bertemu dengan huruf hamzah, tapi di sini bertemu dengan huruf lam. Baik. Ada waw sukun, kemudian ada huruf yang disukunkan karena waqaf.
Nah, disukunkannya karena waqaf. Berarti sukunnya sukun palsu. Nah, itu nama hukumnya apa? Lakanud. Arid Nah, lisukun. mad. Madlin. Lin sukun. Ayo, kan dibaca panjang. Lakanud. Baru qalqalah. Berarti ini apa? Arid lisukun. Madarin. Betul ya, namanya mad arid disukun. Setelah panjang baru ucapkan dal sukunnya dengan qalqalah. Dengan qalqalah. Maknanya apa qalqalah? Dengan dipantulkan huruf dal sukunnya. Huruf dal sukun gimana? Nah, ed, ed, tambah huruf e, ed. Nah, ya. Ed. Nah, simpelnya seperti itu. Karena mantul itu berarti adalah lepasnya makhraj huruf tersebut. Huruf dal itu ujung lidah ke arah gigi sari bagian atas. Pangkal tumbuhnya gigi sari bagian atas. Ad. Kemudian dia lepas turun, maka secara otomatis akan keluar yang namanya huruf e. Ad. Seperti itu. Baik, ayat ke-7. Berarti kita sampai ayat ke-7 saja ya, supaya nanti ada kesempatan bertanya dan talaki. Insyaallah di pertemuan berikutnya, insyaallah ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita lanjutkan lagi. Ayat ke-7 sekarang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Silakan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik, ini ada nun bertasydid, namanya tadi apa? Sajadah. Ghunna musyaddadah. Ghunna musyaddadah itu bagian dari ghunna akbar. akmal. Bukan Akbar ya. akbar ya. Akmal, bukan akbar. Kalau qalqalah baru akbar. Kalau ghunna akmal. Nah, akmal. Nah, ini Pak Akmal ya. Ada akmal, ada apa lagi banyak. Baik. Kita lanjut. Ini hu mad silah qasirah. Ya, karena hanya dibaca 2 harokat. Ya, 2 huruf di tengahnya berharokat, cuman tidak bertemu dengan hamzah. Ya, tidak bertemu dengan hamzah. Baik, lanjut. Nah, sedikit pertanyaannya. Kenapa di sini ada waw kecil, sementara yang tadi ada seperti kepala buaya lagi nganga ini namanya. Iya. Kenapa? Tekan waw sukun. Karena baris Ah, betul. kasrah jadi tol. Mumtaz, betul. Kasrah. Karena tadi ada pasangannya ya. Kalau dia kasroh pasangannya ya. Ya. Kalau misalkan dia dhamma pasangannya Wow. wow, betul. Ala matabi'i, dza matabi'i ya, karena ada fathah berdiri. La syahid. Apa tadi ini? Mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada matabi'i. Yang mana Ustadz? Yang ini. Nah, ini. Iya, betul. Nah, ada kasro bertemu dengan iya sukun. Ini matabi'i. Kemudian ternyata setelahnya bertemu dengan huruf dal yang disukun karena kita waqaf. Berarti kalau kita nggak waqaf, apakah dia dibaca mad arid li sukun? Tidak. Ya, dia dibaca mad la syahidun. La syahidun ya, hanya 2 harokat saja. Terus gimana huruf dalnya? Huruf dalnya melihat huruf setelahnya ya, melihat huruf setelahnya. Allahu a'lam bis-shawab. Kita sampai ayat 7 dulu untuk hari ini insyaallah. Ya, afwan tidak sampai selesai. Enggak apa-apa, sedikit-sedikit ya, yang penting kita paham. Yang paling penting apa? Mengucapkannya, membacanya
benar. Misalkan tadi ada istilah yang saya sampaikan, kaidah yang saya sampaikan, belum bisa kita hafalkan, misalkan belum kita ingat, masih tadi bingung Ustadz, apa itu lin, apa itu dan sebagainya gitu ya. Tadi yang saya ucapkan, saya juga tadi lupa ngucapin apa saja ya. Seperti itu. Nah, tidak apa-apa ya, tidak diingat dulu. Tetapi yang wajibun, yang wajib adalah membaca dengan tajwid yang benar. Karena kalau kita membaca itu hukumnya fardu ain. Menggunakan tajwid fardu ain. Li'annahu bihil ilahu anzala. Ya, dalilnya. Di mana Ustaz? Di Manzumatul Muqaddimah, ya. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalah. Nah, itu ya, nanti cari sendiri ya. Kalau penasaran itu di mana ya tadi. Nah, itu boleh. Ya, jadi harus wajib fardu ain kalau kita membaca. Kalau teorinya fardu kifayah. Tapi tetap dua-duanya tetap wajib ya. Dua-duanya tetap wajib. Itu saja ya untuk pembedahan tajwidnya hari ini ya. Nah, insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada waktu untuk talaki, maka kita akan berikan kesempatan tersebut, tetapi setelah pesan-pesan berikut. Silakan Kang Gisa. Baik, syukran jazakallah khairan untuk Ustaz Salman. Untuk udah tajwidnya untuk malam hari ini baru sampai ayat ke-7 Ustaz ya. Ya, Insya Allah pekan depan akan dibedah kembali untuk ayat-ayat berikutnya. Baik, saatnya kita memasuki sesi berikutnya Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, boleh gunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom-nya. Dan saat ini sudah ada beberapa yang mengangkat tangannya. Gesa izin memanggil untuk yang pertama. Assalamualaikum, ada Ibu Dewi Utari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu Dewi? Dari Bogor, Pak. Dari Bogor. Baik, Ibu silakan Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Iya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tanda bacanya itu fathahnya itu tidur, tidak miring gitu ya. Kan biasanya ada miring, ada berdiri gitu ya, tanda fathah itu. Tapi ini semuanya tidur gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus fathahnya itu tidur. Ditulisnya itu tidur gitu. Terus fathah yang tidur di millahi itu di bawah tasjid. Ditulisnya. Ya. Rahman di rohnya itu ya. Itu juga di bawah tasjid. Ya. Nah, apakah itu sama artinya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang sama di sini gitu. Yang sementara yang saya tahu itu kalau di bawah tasjid itu jadi kasroh kan biasanya gitu ya. Tapi ini tidur tapi di bawah tasjid. Baik. Nah, itu gimana Ustaz? Baik. Bismillah. Secara keseluruhan kalimat basmalah ya, secara keseluruhan ya. Kalimat basmalah itu ucapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada basmalah yang gimana? Susah juga ya kalau ngucapin ininya kasroh ya. Bismillihi. Hirrih min ya, tidak. Tapi secara umum dan semua ucapan basmalah adalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya di mana? Dalilnya di Quran surah An-Naml. Di Quran surah An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang hafal? Surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Ya, dibawa suratnya oleh burung hudhud, kemudian diletakkan di pahanya Ratu Balqis, kemudian dibuka. Ketika dibaca apa? Innahu Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi di Al-Qur'an kalimatnya seperti itu. Nah, misalkan nanti ada tulisannya yang kebalik, kemudian yang gimana?
Itu Allahu a'lam. Apakah kesalahan font atau kesalahan dalam penulisan, ya, atau memang ada ilmu dalam ilmu khat atau penulisan Al-Qur'an. Itu saya belum mempelajari sampai sana. Tetapi tetap walaupun gimana pun tulisannya, ya, tetap kalimatnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Semua riwayat di dalam Al-Qur'an, insyaallah, ya. Insyaallah semua riwayat dalam Al-Qur'an. Baik itu Hafs, ya, baik itu nanti Syu'bah, ya, baik itu nanti ada riwayat-riwayat lain, ya. Ada misalkan Qadun, ya, Warash, ya, dari qiraat Imam Nafi' itu, ya. Tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi misalkan ada kesalahan penulisan, itu Allahu a'lam bissawab, ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Cukup mungkin? Baik, bagaimana Ibu Dewi? Sudah terjawab ya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke penanya berikutnya Ustadz ya. Di sini ada penanya berikutnya yaitu ada Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum Ibu Nur Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Ya. Di ayat yang keempat tadi Ustadz bilang asarna apa itu istikhraj. Mohon penjelasannya Ustadz. Oh, iya. Betul. Apa yang dimaksud dengan bacaan idraj? Idraj. Idraj, ya. Di dalam Al-Qur'an hanya 2 saja cara membaca. Ya. Yang pertama itu ada namanya wasol, yang kedua ada namanya sakat atau sakta. Kalau wasol dia adalah bacaan tanpa adanya sakta, disebut dengan idraj. Kalau bacaan wasol kemudian disertakan dengan sakta, maka itu selain idraj. Paham nggak? Insya Allah. Ya. Nggak paham Misalkan Pak saya baca Ustadz. misalkan Ustadz. gini. Nggak paham Pak Ustadz. Baik. Di Quran surah Al-Qiyamah itu ada yang namanya sakat. Wa qila man. Berhenti tanpa mengambil nafas dengan berniat melanjutkan bacaan. Wa qila man raqa. Sakta di sana. Tapi kalau misalkan saya baca wa qila marraqa, itu namanya idraj. Bacaan Al-Qur'an tanpa adanya sakta. Itu nah. Kan di sini nggak ada sakta ya? Iya. Nah, makanya saya sebut bacaan idraj seperti itu. Sebenarnya ya bacaannya diwasol gitu, cuman bahasanya biar keren saja gitu ya. Biar rada beda gitu ya. Biar rada beda. Itu idraj. Nama lainnya wasol ya Ustaz. Kalau disebut nama lainnya wasol tidak. Tapi idraj itu Allahu a'lam ya, nama lainnya wasol. Tapi wasol itu idraj itu adalah bagian dari bacaan wasol seperti itu. Karena lawannya wasol itu ada waqaf seperti itu. Dan idraj Apakah merubah maknanya Pak Ustadz? Gimana? Apakah berubah maknanya jadinya antara wasol apa tadi yang sidrat atau saktah tadi itu? Oh enggak. Itu enggak sampai merubah makna. Itu tidak merubah makna. Itu hanya bagaimana cara kita membaca. Kita membacanya dengan sakta atau kita membacanya tidak dengan sakta. Ya gitu saja. Kalau tidak dengan sakta itu namanya idraj. Kalau ada sakta ya sakta kita bacanya seperti itu. Tidak merubah makna. Ya gitu. Sekarang sakta itu apa Pak Ustaz? Oh, baik. Sekarang sakta itu apa ya? Sakta itu biasanya disebut dengan sakat. Ya. Sakta itu biasanya disebut dengan sakat. Coba teman-teman yang punya sekarang megang Al-Qur'an ya, misalkan dibuka boleh pilih. Ada di surah Al-Kahfi ayat pertama, kemudian surah Al-Qiyamah, surah Yasin, kemudian surah apa lagi? Surah Al-Mutaffifin. Nah, itu. Satu lagi di Quran surah kalau jalur thariqah Syatibiyah itu ada 4. Ya, kalau Thayyibatun Nasr itu ada 5. 1 itu di Quran surah Al-Kahfi, kemudian di surah Yasin, kemudian di surah Al-Qiyamah, kemudian di surah Al-Mutaffifin, kemudian di surah apa lagi?
Satu lagi kalau 5 di Quran surah Al-Haqqah. Al-Haqqah jadinya ya. Nah, silakan dibuka. Boleh ya. Nah, Ustaz. misalkan salah ya. Di Al-Kahfi ada iwaja gitu ya. Ya ayat pertama betul. Itu di Ya, akhir ayat. pertama ada saketnya di Baik. situ. Coba ya. Baik, sudah ketemu ya. Nah, Ya, pertanyaannya Ustaz. apa itu saket? Saket itu adalah kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Arab, saya pernah dapat ilmunya dari guru kami ya di Mahat. Saket itu kalau dalam kaidah bahasa Arab untuk membedakan satu kalimat ini dengan kalimat berikutnya supaya tidak tergabung. Contoh, coba boleh minta tolong yang sudah ketemu Quran surah Al-Kahfi, bacakan makna ayat pertamanya. Segala puji Segala bagi puji Allah Betul. yang telah menurunkan atas pada Betul. hambanya pada hambanya Alkitab dan dia dan tidak Tidak menjadikan menjadikan baginya bengkok bengkok. Ayat kedua coba. Ayat kedua satu kata saja. yang lurus. sebagai Nah, bimbing yang stop. lurus. Kalau misalkan tidak ada sakta, misalkan di sana. Segala puji bagi Allah yang sudah menurunkan Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok, lurus. Sebagai Nah. bimbingan yang lurus. Sudah bengkok, lurus. Gitu ya. Gimana itu? Makanya diberikan sakta. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Lurus petunjuknya. Seperti itu. Ya, jadi untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lainnya. supaya maknanya jelas seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang tajwid, sakta itu apa? Sakta itu adalah tanda untuk ketika kita bertemu dengan tanda itu, kita berhenti membacanya. Berhenti sebentar. Kita berhenti sejenak, ingat ya, ini pengertiannya. Kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, biasakan sampai situ ya. Hanya itu saja. Tetapi ada yang kurang. Apa? Kalimat untuk melanjutkan bacaan. Itu sakta namanya. Ada 3. Waqaf itu adalah berhenti dengan mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Kedua, ada yang namanya qoto. Qoto itu kita berhenti mengambil nafas tanpa melanjutkan bacaan. Contohnya kapan? Ketika kita sholat, selesai ayatnya misalkan, ya, minal jinnati wan nas. Kita ngambil nafas, kemudian kita tidak melanjutkan bacaan, kita ruku'. Nah, itu namanya qoto. Kemudian yang ketiga, ada namanya sakta ini. Sakta itu kita berhenti tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Terus berapa lama kita tahannya? Para ulama sepakat, banyak yang bilang ada cukup 2 harokat. Kemudian ada juga riwayat para ulama yang bilang ketika kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira berapa detik itu ya? Paling 3 detikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bilang dunat tanafus. Nah, itu Imam Jazari berpendapat seperti itu. Dunat tanafus. Artinya apa? Intinya tidak ngambil nafas. Sudah, itu saja. Nah, itu saktah namanya. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, berarti kalau ada sakta tidak bisa diwasolkan. Baik. Apakah ketika kita membaca sakta apakah tidak bisa diwasolkan? Bisa. Waqila marraq. Itu saya baca wasol. Itu saya baca wasol. Semua bacaan Al-Qur'an itu asalnya wasol. Ya. Semua bacaan Al-Qur'an itu semuanya wasol asalnya. Ya, semuanya wasol. Kenapa? Karena akar katanya adalah asal. Ya, asli. Jadi bacaan Al-Qur'an itu aslinya wasol. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya saktah tadi. Makanya saya bilang kalau kita bicara tajwid apa tadi? Panjang mad, panjang guna, sakta, irama. Irama tadi apa Ustadz bahasa ininya? Tarannum. Tarannum. Atau apa biasanya kalau kita sebut lagom, seperti maqamat. Maqamat. Nah, ini juga info ya, kalau kita di Sobat Ngaji ada kelas
maqamat. Nah, itu teman-teman boleh belajar langsung dari pakarnya ya. Nah, nanti bersama para asatidz yang lain seperti insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Jika bisa dijawab akan dijawab ya. Jika masih belum bisa dijawab nanti jadiin PR. Ada? Syukran. Jazakallah khair. Afwan. Saya mau tanya. Ya. Baik, syukran untuk Ibu Nusa Fitri untuk pertanyaannya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semua. Di sini sudah ada antrian untuk raise hand ya. Jadi kita akan menyebutkan untuk sesuai antriannya. Di sini ada Ibu Eliza. Assalamualaikum Ibu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Silakan mau nyoba Ibu. talki aja, Pak, bukan pertanyaan. Oh, Baik, talaki. yang bertanya dulu Kang Gesa Yang ya. bertanya dulu, baik. Berikutnya, Assalamualaikum, ada Ibu Wulan di sini. Waalaikumsalam, Pak Gesa dan Pak Ustadz. Baik, Pak, saya silakan. ingin bertanya. Yang pertama, kan di ayat yang kedua itu ada fal muriyati qadha. Jadi kan tadi waw sukun itu dibaca 2 harokat. Nah, selain waw sukun, adakah lagi huruf hijaiyah yang disukunkan itu jadi bacanya 2 harokat? Dan yang kedua, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ada bilang kan, kalau nun sukun ketemu dengan huruf sin, ikfa, itu bacanya tidak nun, jadi insa, jadi ing. Apakah jadi eng gitu, Pak Ustadz? Apakah saya agak sulit melafazkan ing atau ingsa gitu tuh gimana Pak Ustadz? Karena kan ada kayak nun ketemu dengan huruf kof juga jadinya bukan min qablikum kan Pak Ustadz? Apakah jadi min qablikum? Terus yang terakhir yang ketiga Pak Ustadz, tadi kan la syahid yang ayat ke-7 wa innahu ala zalika lasyahid. Kalau di Quran Indonesia dia kan huruf domahnya itu ada kepalanya Pak Ustadz. Nah, apakah di Quran Madinah ini ada perbedaan dengan di Quran Indonesia? Kenapa dia harus domahnya 2? Sementara Quran Indonesia itu yang punya saya itu ada kayak kepalanya gitu Pak Ustadz. Baik. Syukuran Pak Ustadz. Afwan, Masya Allah. Keren pertanyaannya ya. Keren. Masya Allah. Semua tadi pertanyaannya keren ya. Alhamdulillah. Berarti teman-teman mulai memahami kalau ada yang bisa ditanya itu biasanya sudah paham ya. Nah, yang repot ini yang belum paham. Nah, itu biasanya belum. Bukan berarti yang di sini yang nggak nanya nggak paham ya. Seperti itu. Mungkin sudah terlalu paham seperti itu mungkin ya. Baik. Oke, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita lagi ya. Pertanyaan pertama tadi saya lupa lagi jadinya. Apa tadi ya? Untuk ayat kedua, Ustaz. Untuk ayat kedua, baik. Apakah ada selain waw sukun untuk dibaca panjang gitu ya? Benar Pak Ustaz. Tadi yang saya bilang huruf mad itu artinya huruf mad itu adalah huruf-huruf yang membantu untuk dibaca panjang. Jadi huruf mad itu makhrajnya ada di al-jauf. Makhraj itu apa? Maksudnya tempat sumber suaranya itu di al-jauf. Suara. Keluar suaranya itu ada di al-jauf. Siapa yang bilang? Yang bilang Imam Jazari di dalam manzumanya. Manzumatul Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'an ya ya'lamah. Bunyinya gimana? Fa'aliful jauf. Dan alif adalah al-jauf. Ya. 1. Berarti apa hurufnya? Alif. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Kemudian selain itu, selain huruf alif adalah saudara-saudaranya alif. Ya. Maknanya di sana apa? Selain alif atau saudara-saudaranya alif, di sana para ulama menyebutkan hurufnya apa? Waw sukun dan ya sukun. Nah, ini pahami ya? Jadi huruf mad itu ada 3. Alif memang nggak dibilang sukun ya, karena alif akan selalu sukun. Ya, nggak ada alif yang berharokat. Ya, nggak ada alif yang berharokat. Kalau alifnya berharokat, berarti di sana pasti ada yang namanya hamzah. Gitu ya. Kemudian ya sukun. Nah, ya sukun. Kemudian waw sukun. Nah, ketiga huruf ini dia punya pasangan. Apabila alif, maka pasangannya atau huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Ya, harus berharokat fathah. Ya. Kita coba cari contohnya. Nih contohnya.
Ini alif. Sebelumnya apa? Fathah. Ya. Nah, kemudian ya sukun lawannya harus kasroh. Ini ya sukun. Temannya harus kasroh. Ya. Kalau misalkan sebelumnya dhamma Ustadz, berarti suaranya uy. Ya. Falmuwi seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan di Al-Qur'an tidak ada kalimat kata uy dengan iu. Ya. Tidak ada. Tapi apakah ada misalkan kasroh bertemu dengan alif? Ada. Ya, kasroh bertemu dengan alif ada. Di kata mi'ah. Di Quran surah Al-Baqarah ada. Di Al-Kahfi ada. Ya, nanti kita cek nanti insyaallah. Nah, itu sudah. Kemudian ada satu lagi yang namanya waw sukun. Nah, ini tadi. Waw sukun lawannya harus dhammah. Lawannya harus dhammah. Kalau misalkan di sini apa misal? Kalau misalkan sebelumnya fathah Ustaz, maka dia bukan mat tabi'i. Bukan mat tabi'i, tetapi apa? Tetapi dia berubah menjadi lin namanya. Ya, karena apa? Karena waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah namanya lin. Ya. Misalkan kasrah Ustaz, berarti dia suaranya nanti akan menjadi iu. Nah, tadi saya katakan tidak ada di Al-Qur'an bunyi iu dan ui. Ya, tidak ada dua kata itu. Nah, maka dari itu, apakah misalkan di sini diganti dengan huruf selain waw, apakah dia menjadi mad tabi'i? Jelas tidak. Karena huruf mad itu ada 3 dan memiliki pasangan sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, untuk lebih lanjutnya, nah itu kita ada kelas privat untuk memahami lebih lanjut seperti itu. Baik, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Apa tadi ya? Tentang insan. Baik. Tadi yang saya bilang, yang mana huruf yang dibaca samar? Yang huruf dibaca samar itu adalah nun. Coba kita baca ini tanpa ada kata samar. Berarti bacanya gimana? Insan. Betul? Betul, Pak. Betul enggak? Ah, baik. Saya tuliskan bahasa Indonesianya. Insana. Insan. Ya, ini insan ya. Taruhlah nunnya sukun. Insan. Ketika misalkan nun bertemu dengan sin, nah ini ya, maka nunnya atau huruf n-nya menjadi samar. Kalau kita bicara samar berarti dia nggak jelas. Di dalam bahasa Indonesia suara yang nggak jelas itu namanya eng. Ya, maka suaranya berubah. Yang tadinya insan berubah menjadi ingsan. Betul ya? Gitu ya? Ingsan. Berarti yang nggak jelas atau huruf yang samar huruf apa? Huruf nun. Ya, huruf nun. Sa-nya gimana? Sa-nya tetap jelas. Iya, sa, nah, tetap jelas. Terus bagaimana suara ikhfa? Suara ikhfa ya betul seperti itu. Innal insa engsa milqa engka engta engfa engsya engja, semuanya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, sekarang pertanyaan ketiga tadi ya. Luar biasa ini. La syahid. Kenapa di sini dhammahnya ada 2 double ya? Dhammahnya ada 2 double. Kalau di Al-Qur'an Mushaf Indonesia biasanya ada kepalanya, ada topinya ya. Ada topinya. Ini ada sejarahnya ya. Awalnya memang dia 2. Cuman karena untuk memudahkan, akhirnya dari yang seperti ini diambil saja kepala wawunya. Nah, kalau kepala wawunya diambil ya seperti ini bentuknya. Tinggal ditambah ini. Tuh, gitu ya. Nah, apakah di sana beda Ustadz? Dia sama. Cuman yang membedakan adalah penulisan setiap mushafnya. Ya. Tapi rosemnya sama. Batang hurufnya sama. Cuman bedanya cara penulisan dobetnya. Gitu. Nah, itu nanti panjang lagi ya. Ini namanya rosem. Nah, ini namanya rosem. Kalau ini namanya dobet. Nah, setiap penulis Al-Qur'an ya itu dobetnya ada yang beda-beda.
Tapi rasamnya tetap sama, rasam Utsmani. Penulis Al-Quran Indonesia ditulis oleh Ustadz Isep Misbah. Ya, penulis Quran Mushaf Madinah ditulis oleh Syekh Utsman Toha. Seperti itu. Ya. Jadi, misalkan kalau di sini mau dua dobelnya, dhammahnya double, boleh saja. Karena fathatain juga, fathahnya double. Kasrotain, kasronya double. Masa dhammah nggak boleh double? Gitu ya. Seperti itu. Itu hanya madhab penulisan Al-Quran. Ya, madhab penulisan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ternuhun ilmunya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, syukran Ustaz Salman sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Wulan ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Masrifah. Assalamualaikum Ibu Masrifah. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau Silakan tanya. Ibu. Silakan. Suaranya termute Ibu. Udah ya? Sudah ada Ibu. Silakan. Ini saya mau tanya. Ini kan saya dalam membaca Al-Quran kan belum bisa harokatnya yang baik, yang benar gitu belum. Tapi saya masih berusaha tetap membaca sambil belajar. Itu hukumnya gimana? Baik. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, cuman kita masih dalam proses belajar. Ya. Nabi sebutkan di dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Di sana Nabi nggak bilang sebaik-baik kalian adalah yang bisa baca Al-Quran, yang faham membaca Al-Quran, yang lancar membaca Al-Quran, dan bisa mengajarkan Al-Quran. Tidak. Tapi Nabi bilang apa? Khairukum man ta'allam. Ta'allam apa? Ta'allam artinya belajar. Muallim ya adalah pengajar. Kalau ta'allam adalah yang belajar. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Betul sekali. Itu ya kuncinya. Berarti gimana Ustadz? Kalau kita masih salah-salah enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berhenti belajar. Yang berdosa itu adalah ketika orang yang sudah tahu salah kemudian ada kesempatan belajar, enggak mau belajar. Nah, itu. Biasanya ini sudah ilmu paten ya. Enggak mau belajar. Pokoknya saya tahu ini benar. Nah, padahal salah gitu ya. Maka kata Imam Jazari, wal akhdhu bitajwini hatmun lazimu. Ketika kamu membaca Al-Qur'an itu lazim ya, harus dibiasakan, harus terus digunakan. Ya. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawidil Qur'ana athimu. Nah ini, barang siapa yang tidak mau menggunakan tajwid ketika membaca Al-Qur'an, athimu. Artinya apa? Berdosa. Apakah setiap orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid benar berdosa? Tidak. Ada kategorinya. Salah satunya adalah orang yang punya kesempatan belajar, cuman tidak mau. Sudah tahu salah, ada kesempatan belajar, nggak mau belajar. Tapi ada orang yang salah, tapi dia terus belajar, terus latihan. Nah ini apa? Dimaafkan, ya. Dimaafkan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir daripada dosa baca Al-Quran salah, mending nggak usah. Nggak. Kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u. Nah ini kata Nabi, ada orang nanti belajar Al-Quran, membaca Al-Quran wa yatata'ta'u. Dia membaca Al-Qur'annya itu sulit banget. Ngucapin hurufnya sulit banget. Ya, makhrajnya sulit banget. Ingin pas itu ya. Tapi kata Nabi apa? Dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala. Tapi ada nanti orang yang sudah belajar, kemudian dia membaca Al-Qur'annya mahir. Maka kata Nabi, ma'as safaratil kiramil baroroh. Maka dia bersama dua malaikat yang mulia. Itu ya. Dua-duanya mulia. Belajar
dapat sedang belajar ada kesalahan dapat pahala. Ya, apalagi lancar dapat pahala. Maka kalau kita bersama Al-Qur'an nggak ada yang nggak dapat pahala. Semuanya berpahala. Mendengar Al-Qur'an pun dapat pahala kalau kita niatkan karena Allah. Apalagi belajar. Jadi tetap ya, nggak apa-apa. Baca aja walaupun ada beberapa kesalahan tapi terus kita upgrade ya, kita belajar terus seperti itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Allahu a'lam bissawab. Syukur Pak Ustadz. Afwan. Baik, Ibu Mas Rifah sudah dijawab pertanyaannya ya. Baik, Ustadz. Punten, waktu sudah menjawab pukul 21.33. Bagaimana? Ya, cukup. Alhamdulillah. Dicukupkan dulu berarti ya. Ya. Untuk pertanyaan dan Mungkin talakinya di pertemuan berikutnya ya. Sekalian mungkin Kang Gesa. baik, jadi Bisa untuk tanya Ustadz. bagaimana, maaf? Boleh bertanya lagi Ustadz? Satu pertanyaan terakhir mungkin? Ustadz Salman boleh? Boleh. Satu pertanyaan saja ya. Terakhir ya. Baik, setelah satu pertanyaan terakhir, baik Ibu Hasanah, silakan Ibu. Ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai alif lam. Kenapa disebut alif lam Ustadz? Padahal di situ hamzah wasol, lam al. Betul. Ya, apakah itu di Indonesia kan atau bagaimana Ustadz? Syukron Ustadz. Kenapa disebut dengan alif lam? Ya, karena hamzahnya tidak mau muncul, simpel. Ya, karena hamzahnya tidak mau muncul. Kalau mau bilang hamzah lam, boleh nggak? Boleh. Ya, namanya juga hamzah wasol. Ya, berarti boleh menyebutkan hamzah lam, boleh. Karena di sini hanya huruf alif saja yang muncul, ya, untuk memudahkan supaya nggak bingung, ya, ya sudah disebut saja alif lam, ya, disebut saja alif lam seperti itu. Nanti takutnya bingung kalau disebut hamzah lam, oh bingung, ya, nanti takutnya bingung. Padahal di sini ada hamzahnya kan, ada, karena hamzahnya malu, hamzahnya nggak punya baju, tapi dia pakai baju siapa? Baju alif. Nah, kata Hamzah, ya udah Alif, kamu saja yang tampil. Cuma nanti kalau misalkan ada yang mau baca menggunakan Hamzah baru saya keluar. Nah, itu kata Hamzah. Ya, terus kata Alif, oke, katanya. Maka sampai sekarang orang menyebutnya alif lam. Nah, ini ada sirahnya ya. Kenapa alasannya? Kenapa di awal huruf hijaiyah itu namanya alif? Padahal huruf pertama di hijaiyah itu adalah Hamzah. Ya, ya. Dan nanti kapan-kapan insya Allah kita cerita tentang kenapa huruf awal hijaiyah itu hamzah, tetapi ditulisnya alif. Nah, itu pertanyaan nanti bersangkutan dengan ini. Untuk sekarang jawabannya adalah supaya tidak membingungkan, ya, supaya mudah saja. Alif lam, seperti alif lam. Allahu a'lam bishawab. Itu saja ya, cukup insya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz dan juga Ibu Hasanah untuk penutup sesi tanya jawabnya di malam hari ini. Sepertinya dicukupkan Ustadz ya untuk malam hari ini. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ustadz? Ya cukup ya, alhamdulillah. Tadi menyambung pertanyaan tadi, tetap semangat belajarnya ya, jangan patah semangat ya. Saya ini merasa malu ya, tadi ada muncul di kamera ada ibu-ibu ya, mungkin sudah tidak lagi muda ya. Saya tidak bilang tua ya, sudah tidak lagi muda, cuman semangatnya itu saya cemburu ya, saya takut saya masih bisa nggak ya nanti seperti ibu-ibu itu ketika nanti saya tua. Jangan-jangan nanti Salman ya, saya mohon doanya juga ya, mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya kembalikan kepada Kang Gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran, jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Salman untuk materinya pada malam hari ini. Alhamdulillah untuk malam hari ini sudah kita bedah bersama untuk tajwid surah Al-Adiyat, walaupun masih sampai ayat ke-7, itu tandanya pekan depan akan dilanjutkan Bapak Ibu, dan
Bapak Ibu wajib hadir kembali ya. Jangan lupa untuk set remindernya di Rabu pekan depan di tanggal 28 Agustus 2024 ya. Di pukul 20 sampai 21:30 waktu Indonesia Barat. Baik. Dan untuk Bapak Ibu semua, mungkin di sini juga ada yang ingin bertanya mengenai kelas privat tahsin yang sempat Ustadz Salman sampaikan tadi, sempat di-spill juga di tengah-tengah materi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kelas privat tahsinnya, boleh langsung chat saja ke Gesa ataupun ke Teh Syifa sebagai admin dari Sobat Ngaji. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz Salman dan juga untuk Bapak Ibu semua untuk kehadiran dan waktunya pada malam hari ini. Gesa mewakili dari tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mohon izin untuk kami akhiri ya. Syukron ya Kang. Syukron Pak Ustaz. Afwan.